Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tevin Lim, perwakilan dari kelompok 4. Hari ini saya akan menjelaskan web yang kami buat. Jadi kami akan membuat web informasi properti jual beli rumah yang namanya Teohma, yaitu nama kelompok kami. Dan target kami di web ini bisa dipakai oleh orang banyak dan bermanfaat bagi orang yang sedang mencari rumah dan sedang menjual rumah. Nah, bahasa yang kami pakai untuk tampilan depan itu HTML, CSS, sama JavaScript. Untuk backend-nya kami menggunakan C# MVC sama SQL. Dan aplikasi yang kami pakai itu Visual Studio 2015 sama database-nya itu SQL Server 2014. Nah, ini tampilan depan kalau misalnya user masuk ke web kita. Sebelum user masuk login, maka dia harus sign up terlebih dahulu. Nah, karena sebelumnya saya sudah pernah sign up dengan nama Tevin, maka satu usernya cuma bisa pakai sekali. Misalnya kalau misalnya kita masih pakai nama Tevin, nah, tapi sebelum itu kalau misalnya text boxnya ini ada yang kosong, terus user submit, maka akan muncul label ini. Nah, label ini kami buat menggunakan function validasi dulu. Kalau misalnya text boxnya ada yang kosong, maka labelnya muncul. Nah, kalau kita isi, langsung kami memanggil onChange dengan function yang kami buat. Nah, langsung hilang. Jadi untuk addressnya misalnya di Nah, kalau misalnya sudah, nah, username already exist karena sebelumnya saya sudah pernah regis menggunakan nama Tevin. Jadi kalau misalnya kita ganti username-nya jadi Nardi, terus passwordnya kita salahin sedikit, nah, langsung ada alert juga, please confirm your password again. Nah, kami validasi dulu kalau misalnya passwordnya ini sama, maka akan sukses. Kalau misalnya beda, akan muncul alert seperti ini. Oke, kita betulin dulu. Nah, data save successfully. Nah, sebelum kita login, kalau misalnya user mau masuk dengan ganti href yang di atas ini, maka dia akan tetap ada di tampilan login ini karena sessionnya 0. Kami buat di controllernya, kalau misalnya sessionnya 0, maka tampilannya akan muncul di depan ini, login ini. Nah, balik lagi kita masuk. Nah, button ini kami juga bikin function, kalau misalnya dicek maka type-nya ganti ke text. Kalau misalnya uncheck maka akan ke password. Kita login successfully. Nah, ini tampilan depan dari web kami. Ini kami menggunakan function juga, tiap 2 detik maka gambarnya akan berubah. Nah, ini button, kalau misalnya kita klik maka akan pindah ke Instagram kita. Selanjutnya di sini kategoris ada drop down, list jual rumah sama list sewa rumah. Kalau misalnya list jual rumah, kami ngambil dari database kita berdasarkan tipe penawarannya dijual. Kalau misalnya kita tekan detail ini, maka dia akan pindah ke tampilan registrasi, tapi kami disable semua text box drop down-nya. Dan untuk button submit-nya kami hidden. Jadi user cuma bisa lihat informasi yang di sini. Terus di back kembali. Untuk yang di list sewa rumah juga sama. Kalau misalnya user klik ini, maka akan muncul di sini, disable juga. Nah, add new berarti dia langsung ke registrasi ini, sama aja. Nah, jadi kalau misalnya kita input rumah, lokasinya di Batam, ini drop down, dijual, disewakan. Oke. Kalau misalnya harganya 1 bulan 3 juta, meternya kita bikin function, kalau misalnya langsung perkalian dengan luas rumah, dipanggil dengan onk up, langsung berubah jadi 600. Terus addressnya misalnya di Bukit Permata Blok D nomor 10. Deskripsinya kamar 2, toilet 2,
ruang tamu 1, ruang makan, harga masih bisa nego. Oke. Terus gambar ini nanti saya ubah gambar ini berdasarkan nama luas rumah dengan nomor telepon. Jadi ketika kita mau get detail, nah ini kan data save successfully. Ketika kita mau detail ini, kita ambil data berdasarkan yang nama tadi yang kita ubah dari dengan luas rumah dengan phone number. Terus kan kita ambil data-data ini dari ini. Kalau misalnya di Href ini ada ID sesuai dengan database. Nah, kalau misalnya sini ada ID, maka dia sesuai ambil data yang ada di database ini. Nah, untuk ID-nya kita ada di sini, cuma kami hidden. Nah, ketika klik ini kami panggil ID di sini. Oke, terus di profilnya ini kami menggunakan season, loginnya nanti siapa, nanti username-nya akan di sini. Ini untuk login, logout nanti ada confirm message-nya. Kalau misalnya you want to log out, kalau oke berarti dia langsung ke tampilan depan login. Kalau cancel berarti dia akan tetap di sini. Edit profile. Nah, di sini user bisa ganti passwordnya yang baru. Kalau misalnya usernya nggak mau ganti password yang baru, cuma mau ganti update dari sini, maka dia bisa ganti, terus passwordnya dibiarin aja, akan tetap dengan password yang sebelumnya. Nah, sudah diganti. Oke. Terus untuk historinya kami belum buat, masih dalam proses. Nanti di historinya akan user bisa edit dan delete yang user input. Nah, kalau misalnya user misalnya ada kesalahan dalam inputannya, maka dia bisa delete, bisa edit juga. Nah, untuk created date ini ketika user submit di sini, maka creatednya sesuai dengan jam yang dia submit. Ini kami menggunakan current stamp, maka dia otomatis akan masuk ke dalam sini, created state. Nah, untuk password untuk password ini user kami menggunakan encrypt. Jadi kalau misalnya di database nanti passwordnya bakal kayak gini, maka lebih terjaga passwordnya user. Selanjutnya saya akan menampilkan flowchart dari web kami. Ini flowchart pada bagian form loginnya. Ini flowchart pada bagian form home-nya. Ini flowchart pada bagian kategoris ketika user mau melihat list jual rumah dan list sewa rumah. Ini flowchart ketika user mau meregistrasi informasi rumah. Dan ini flowchart ketika user mau mengedit profilnya. Sekian dari tampilan flowchart kami, dan selanjutnya itu kontribusi masing-masing kelompok kami saling membantu dalam proses pembuatan web. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.